Halo Sobat Podcast Polres Lombok Barat, kembali lagi bersama saya Ibda Nisha Leoni. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari teman-teman Akademi Kepolisian dari Batalion 55 dan Batalion 57. Gak pakai lama, yuk kita kenalan dulu. Siap, mohon izin Kak, izin memperkenalkan diri. Nama Riki Yusriyadi, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 20173, asal pengiriman Polda Nusa Tenggara Barat. Mohon izin memperkenalkan diri Kak, nama Muhammad Taura Zulkarnain, pangkat Brigadir 2 Taruna, nomor akademi 22154, asal pengiriman Polda NTB. Makasih atas perkenalannya. Jadi teman-teman di sini sama-sama pengiriman dari Polda NTB ya. Siap. Nah, jadi ini putra daerah dari Polda NTB. Tema bincang-bincang kita pada hari ini yaitu mengenal lebih jauh Akademi Kepolisian. Gimana sih perasaan kalian saat pertama kali diterima jadi Taruna Akademi Kepolisian? Siap. Mohon izin Kak, izin menjawab. Waktu itu kebetulan di tahun 2020 saya daftar satu kali, dan pada tahun itu juga sedang masa pandemi COVID-19 yang sangat tinggi. Dan waktu itu Polda NTB hanya mendapatkan kuota 4 orang komandan. Dan saat itu saya mendapatkan peringkat 5 dan saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota. Namun saat itu ada kebijakan dari kepolisian dalam perekrutan Taruna Akpol untuk calon taruna yang dinyatakan COVID-19 itu dinyatakan tidak memenuhi syarat komandan. Dan waktu itu ada peringkat 3 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan menyisakan satu kota, yang dimana kebijakannya apabila ada yang dinyatakan COVID dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dari itu saya di peringkat 5 naik menjadi peringkat 4, dan alhamdulillah syukur saya dapat memasuki kota Polda NTB untuk dikirim ke Panitia Pusat Komandan untuk tes panpus. Berarti rezeki ya? Siap, alhamdulillah rezeki komandan. Alhamdulillah, berarti kamu bener-bener orang-orang golongan orang-orang yang beruntung. Siap. Kalau apa panggilannya? Taura ya? Siap. Kalau Taura gimana? Siap. Yang pertama pasti rasa syukur karena saya selama tes ini selalu berdoa terus pada Allah dan tetap puasa. Oh, puasa. Siap. Salah satu tips and trik puasa sunnah ya? Siap, puasa sunnah. Rajin puasa Senin Kamis. Siap. Masya Allah. Terus? Jadi setelah pengumuman, alhamdulillahnya saya dapat tracking goal Kak. Jadi langsung ada kuota buat kirim ke pusat ya. Alhamdulillah. Berarti kalau Taura dengan tips and triknya buat teman-teman sekalian bisa dipraktekkan ya, puasa Senin dan Kamis. Siap. Kan proses seleksi Akpol nih sangat ketat ya. Siap. Siap. Ya kan, pasti banyak orang yang mau kalau daftar Akpol pasti mikir-mikir dulu, aduh aku bisa nggak ya daftar Akpol gitu kan. Siap. Nah, gimana sih pengalaman kalian selama daftar Akpol itu gimana pengalamannya itu? Siap. Untuk menurut saya tes Akpol sendiri memang terbilang cukup susah, walaupun dari pandangannya juga dari masyarakatnya juga bilangnya pasti Akpol ini untuk orang-orang yang punya lah bahasanya. Namun saya memiliki prinsip kalau nggak dicoba nggak bakal tahu rasanya. Benar. Jadi you never try, you will never know. Ya. Siap. Jadi saya mencobanya. Namun orang tua saya tetap berpesan kayak tetap berdoa, puasa, sholat tahajud, sholat duha. Jadi tetap saya amalkan apa yang orang tua saya sarankan, Kak. Jadi selama saya tes saya tetap tekuni itu, dan alhamdulillahnya saya bisa lolos di tahun pertama, Kak. Alhamdulillah. Tapi kalau sampai sekarang tetap istiqomah nggak ibadahnya? Saya tetap diusahakan. Ya wajib dong. Siap. Jangan udah keterima Akpol terus tidak istiqomah. Siap. Ya? Siap. Kayak Riki. Siap. Orang tuanya kerja apa, Dek? Siap. Mohon izin untuk ayah Pol PP komandan. Pol PP. Ibu Siap, ibu PNS. PNS. Kalau Taura Siap. Ayah polisi benar. polisi dari Siap, dari Bintara. bapaknya Taura dari polisi Bintara. Kalau ibu Siap, ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Nah, dari jawaban adik-adik ini berarti membuktikan semua orang tuh bisa daftar polisi, semua orang bisa jadi Taruna Akpol. Yang penting komitmen, kerja keras, ya kan? Siap. Gimana sih kalian adaptasi dari dulunya SMA, terus tiba-tiba langsung
switch mode, tiba-tiba kalian harus berada di lingkungan militer. Nah, gimana Ricky? Siap, mohon izin Kak. Saya dulu waktu SMA mengikuti ekstrakurikuler Paskibra Kak. Oh iya, Paskibra. Dan alhamdulillah rezeki juga saya diizinkan untuk mengibarkan bendera jadi Paskibraka Kabupaten di Lombok Tengah. Dan itu di sana kami sudah dilatih tentang kedisiplinan waktu, bagaimana cara menghargai waktu, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi teamwork yang baik itu seperti apa. Jadi ketika saya terjun di lingkungan kehidupan di Taruna Akademi Kepolisian, jadi saya tidak begitu kaget ada namanya menjadi seorang pemimpin itu kayak gimana. Jadi karena saya sudah ada pengalaman waktu SMA, jadi hal itu tidak begitu sulit bagi saya, alhamdulillah. Di dalam Akpol tuh diajarin apa aja sih? Kita dilatih fisik apa aja sih? Nah, coba di-share dulu sama teman-teman. Siap. Mohon izin Kak, untuk kegiatan fisik dan mental terutama dilatihkan di Akademi Kepolisian itu sangat bervariasi. Dan baik dari pengasuh langsung ataupun dari senior-senior. Jadi kita dari bangun pagi sampai tidur lagi itu sudah diatur Kak. Dari kita bangun dari jam 4 pagi itu kegiatannya olahraga pagi, itu baik itu basic di tempat ataupun kegiatan lari. Itu untuk menunjang kebugaran jasmani kita, kemudian dilanjutkan dengan apel pagi, kemudian apel makan pagi, kegiatan kuliah, kemudian ada ibadah dan lain sebagainya. Dan hal itu sudah mengajarkan kita untuk bagaimana untuk menghargai waktu, bagaimana cara kita mengelola waktu dengan baik. Dan ada juga selang waktu kami untuk tingkat 3 dan 4 itu hari Senin, Rabu dan Jumat itu ada olahraga mandiri. Itu di sana kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kita Kak. Seperti ada yang jago renang, ada yang jago bela diri, basket, futsal dan lain sebagainya. Kami diberikan kesempatan waktu untuk mengembangkan potensi kami untuk bisa menjadi seorang yang bisa mengembangkan keahlian kami masing-masing Kak. Berarti saat di dalam Akpol tuh benar-benar bakat-bakat kita, kelebihan-kelebihan kita mungkin kayak latihan fisik kita tuh terus digali dan diasah ya. Siap Pak. Gimana sih cara kalian maintain diri kalian supaya kalian tuh tetap semangat setiap hari? Karena kan kayak semua orang berpikir 4 tahun loh pendidikan, pasti ada malasnya, ada capeknya, ada bosannya ya kan? Gimana sih caranya maintain diri biar tetap semangat menjalani hari-hari hingga kelulusan? Coba Rizky gimana jelasin? Mohon izin menjawab. Salah satu motivasi dan semangat saya tentunya adalah keluarga, orang tua, orang-orang sekitar yang saya sayangi. Dan salah satu bentuk cara saya yaitu saya naruh foto keluarga Kak di meja belajar. Jadi dikala saya di fase-fase lagi bosan, capek, sakit dan segala macam, ingat orang tua. Siap. Bener banget. Itu salah satu life hack. Kakak dulu juga waktu pendidikan juga kayak gitu. Jadi emang nggak ada motivasi kita selain orang tua ya kan. Jadi di saat kita udah capek, sakit, lelah, kita pasang-pasang aja foto-foto keluarga itu di meja belajar kan. Pasti kalau Taura setuju kan? Setuju Kak. Gitu kan. Kadang kita juga biar nggak capek kita pasang kalender. Jadi kalau kita sudah melewati hari itu, kita silang ya kan. Nah, sekarang kayaknya kakak pengen move deh, karena kita adalah polisi milenial yang dituntut banyak oleh ekspektasi masyarakat. Kira-kira nanti kalau misalkan kalian udah lulus, kalian kepengen di fungsi apa untuk pengabdian? Kalau misalkan kalian diberikan pilihan untuk memilih ya, mulai dari Taura deh, pengen apa? Mohon izin komandan, kalau saya sendiri ingin ke fungsi intel. Fungsi intel. Alasannya kenapa milih fungsi intel? Saya terinspirasi dari ayah saya. Oh, jadi ayah dinasnya di fungsi intel. Selain terinspirasi dari ayah apa? Karena menurut pandangan saya intel ini fungsinya ini sangat krusial di kepolisian kan? Karena ada fungsi buat preventifnya juga ada kan? Jadi menurut saya sangat penting. Iya sih, benar, kakak setuju. Karena di kepolisian ini kalau nggak ada intel ya pasti kita seperti berjalan tanpa peta. Ya kan? Itulah. Ya, selanjutnya kalau Ricky apa? Di fungsi teknis reskrim Kak. Reskrim. Alasannya milih reskrim kenapa? Seperti kita tahu bahwa negara kita sekarang tindak kriminalnya sangat tinggi Kak. Itu salah satu motivasi saya untuk menegakkan segala bentuk tindakan kriminal. Semoga keinginan kalian sesuai dengan harapan kalian, karena
Terkadang lingkungan pekerjaan kita nanti setelah kita berdinas tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita di sekolah. Karena ya ibarat kata kalau di sekolah tuh hanya teori, nanti kalau misalkan kita sudah bekerja pasti kita menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian apa sih kalau misalkan kalian diberikan kesempatan nih, kira-kira ada nggak sih tentang kayak persepsi yang salah tentang akademi kepolisian yang pengen kalian luruskan? Bisa dimulai dari Ricky. Siap, Mbak Kak izin menjawab. Mungkin dari persepsi orang-orang yang mengatakan bahwa yang bisa bersekolah di akademi kepolisian itu hanyalah orang-orang yang berpunya, orang-orang jenderal, orang dan segala macam. Saya telah membuktikannya, Kak. Saya telah membuktikannya. Saya bukan dari orang-orang yang berpunya, hanya orang biasa, kalangan biasa, dari PNS dan dari Pol PP, dan buktinya saya bisa berpendidikan di akademi kepolisian, Kak. Jadi untuk adik-adik semua jangan pernah patah semangat untuk berani mencoba, jangan pernah takut, cobalah, percaya diri pada diri sendiri bahwa adik-adik mampu. Siap. Mantap. Itu ya pesan dari Ricky buat teman-teman sekalian yang punya cita-cita dan keinginan buat jadi taruna akademi kepolisian. Nah, kemudian nih, kan kalian nantinya akan menjadi first line supervisor. Kalian nantinya akan jadi seorang IPDA. Kira-kira gimana cara kalian tuh, kasih aja satu, gimana sih cara kalian untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat? Kalian tuh kepengen jadi polisi yang kayak mana sih nanti kalau kalian udah lulus? Menurut saya, Kak, kalau untuk bagaimana kita sebagai seorang anggota kepolisian yang mampu mengayomi, melayani, dan melindungi masyarakat secara profesional. Yang kita hilangkan persepsi masyarakat terkait dengan yang adanya uang suap dan uang segala macam untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang bagaimana seperti yang kita tahu bahwa pimpinan kita, kepolisian, Kapolri kita sedang gencar-gencarnya untuk membuat program-program untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi kita. Super banget. Siap. Kakak mungkin juga pengen nambahin kali ya. Siap. Untuk gimana sih caranya biar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena kakak sudah terlebih dulu berdinas, mungkin ada hal sederhana. Sebenarnya tuh polisi hanya perlu melakukan hal sederhana dalam hidup, bermanfaat bagi sesama. Kalau melindungi, mengayomi, dan melayani itu adalah tugas dari semua kepolisian. Tapi kalau diri pribadi, gimana caranya memberikan dampak positif bagi masyarakat, yaitu kita harus menjadi pribadi yang bermanfaat dulu untuk diri kita dan orang lain. Mulai dari hal kecil gitu. Jadi sebenarnya nggak semua hal besar harus dimulai dari hal besar. Hal besar bisa dimulai dari hal kecil. Seperti itu ya. Tetap semangat buat adik-adik Taura dan Ricky. Pendidikannya sampai dengan selesai. Kalau Ricky tahun depan lulus ya. Siap, amin. Amin. Kalau Taura? Siap, tahun 2026. 2026. Semangat. Siap. Terima kasih ya. Siap. Udah datang pada hari ini, sudah menyempatkan waktu buat bikin podcast bareng Polres Lombok Barat, ya kan? Kata-kata terakhir dari saya, buat kalian yang punya mimpi di luar sana, jangan pernah takut buat bermimpi, karena kalian pada masa yang akan datang akan berterima kasih kepada kalian hari ini karena sudah tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti untuk percaya kepada diri kalian masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah menonton kami di podcast Polres Lombok Barat. Saya Ibda Leoni. Siap, saya Brigadir Taruna Ricky Suryadi. Siap, saya Brigadir 2 Taruna Muhammad Taurani Zulkarnain. Sampai jumpa di podcast Polres Lombok Barat selanjutnya. Salam ceria, cerdas, ikhlas, tuntas.